Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, pada kesempatan pagi ini, marilah kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin. Pembelajaran pagi hari ini yaitu tema 7, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3. Ya, di subtema 4 ini adalah subtema yang paling terakhir. Jadi, sebentar lagi kita akan apa? Kita akan pindah ke tema 8 setelah 4, 5, 6. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Materi yang akan kita pelajari: mengelompokkan benda, menyusun benda, dan membuat karya dari tanah liat. Sikap yang akan dikembangkan di sini adalah jujur, mandiri, kreatif. Nah, sekarang kita akan mengenal bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Manusia itu tidak dapat hidup sendiri ya, Nak. Manusia itu hidup bersama alam. Ada berbagai benda di alam. Bentuk dan warnanya pun berbeda-beda. Ukuran dan permukaannya juga berbeda-beda. Setiap benda itu punya ciri khas yang tertentu. Nah, gunakan benda sesuai dengan fungsinya. Jika kalian mempunyai benda tersebut, kalian harus pelihara dengan baik. Nah, sekarang kita mengamati benda di kamar Iwan. Pada waktu subtema kemarin, kita telah belajar mengelompokkan benda, yaitu benda hidup sama tak hidup. Nah, pada pembelajaran pagi ini, kita akan belajar mengelompokkan benda berdasarkan bentuk, warna, ukuran, dan sebagainya. Perhatikan gambar di samping. Iwan sedang belajar di kamarnya. Di meja belajar, Iwan ada buku yang berwarna merah. Permukaan buku tersebut itu halus ya, kalau buku halus. Buku tersebut cukup tebal. Benda di sekitar Iwan bermacam-macam bentuk sama warnanya. Selain itu, ukurannya juga tidak sama. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, sekarang kita berlatih mengelompokkan benda. Nah, di sini ada tas, buku, bola ya. Kita isi nomor 1 contohnya penggaris. Penggaris itu bentuknya segi 4 atau persegi panjang. Lalu ada piring. Piring itu bentuknya lingkaran. Ya, piring berbentuk lingkaran. Lalu ada kue. Kue bentuknya segitiga. Lalu ada yang namanya jam. Jam juga berbentuk lingkaran. Nah, sekarang kita yang ayo mengamati. Perhatikan gambar di samping. Kamar Iwan ini tertata rapi. Setiap bangun tidur, Iwan selalu merapikan kamarnya. Setelah belajar, Iwan selalu merapikan buku di mejanya. Mengapa kamar perlu dirapi? Agar terlihat lebih nyaman ketika ditempati. Lalu agar tidak menjadi sarang penyakit. Kalau kamarnya rapi, kamarnya bersih, terhindar kita dari penyakit. Coba kalau kamarnya kotor, ya kan? Oke, sekarang kita lanjut ke mengamati benda di kelas. Nah, misalkan jangan di kelas karena kalian belum pernah ke kelas kan? Sekarang kalian amati benda yang ada di rumah kalian. Nah, apa aja benda yang ada di rumah kalian? Ya, bagaimana bentuknya, bagaimana ukurannya, bagaimana warnanya. Terus dia mempunyai permukaannya halus atau kasar. Coba sekarang kalian boleh cari tahu
Apakah kalian melihat benda yang terbuat dari tanah kalian di rumah? Nah, barang-barang dari tanah liat bisa jadi hiasan untuk memperindah ruangan. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kalian harus siapkan tanah liat terlebih dahulu sebagai bahan bakunya. Lalu, yang kedua, buatlah benda yang kalian suka menggunakan tanah liat. Apapun itu bentuknya yang kalian suka. Setelah kalian buat, kalian jemur hasil kalian sampai kering. Nah, seperti ini. Kalau ini sepertinya kayak boneka gitu ya, atau orang. Nah, materi yang kedua yaitu mengidentifikasi kegunaan benda, membuat kalimat, serta berlatih gerak meliukan badan. Sikap yang akan dikembangkan, teliti, suka menolong, dan mandiri. Mengidentifikasi ukuran benda. Ya, tadi kalian baru saja melihat hasil karya dari tanah liat, yaitu hasil karya 3 dimensi. Ada benda yang berukuran besar ketika di rumah kalian, ada yang kecil. Bola memiliki ukuran yang berbeda-beda. Bola tenis dan bola pingpong berukuran kecil. Sedangkan bola basket dan bola sepak berukuran besar. Contohnya, kita sekarang tarik garis mengidentifikasi kegunaan benda. Nah, itu ya lagi main bola tenis. Ya, yang pertama, yang kedua itu adalah badminton. Yang ketiga itu adalah basket. Yang kelima adalah sepak bola. Sudah ya, sambil tarik garis. Oke, sekarang kita membuat kalimat. Nomor 1, apa kalimatnya? Kalimatnya adalah bola sepak lebih besar daripada bola kasti. Oke, yang kedua, bola basket sama besar dengan bola basket sama besar dengan bola voli, ganti daripadanya. Lalu yang ketiga adalah gawang bola lebih besar daripada ring basket. Nah, sekarang kita lihat ini adalah permainan bulu tangkis ya, atau badminton. Kita lanjut ke sampingnya. Kita akan mempraktekkan meliukan badan. Yang pertama, lakukan 4 gerakan. Nah, seperti ini, berdiri tegak, lalu tangan kiri, tangan kanan diangkat ke atas, lalu tangan sebelahnya itu berada di atas perut. Lalu yang kedua itu adalah membungkuk ya. Membungkuk, atau yang kedua itu adalah tangan dikedepanin agak merendah. Yang ketiga sama membungkuk, lalu yang keempat berdiri tegak. Lanjut lagi ke pembelajaran ketiga, yaitu mari bermain peran, mendeskripsikan benda, dan menyelesaikan soal pengurangan. Sikap yang akan dikembangkan kreatif, tekun, kerjasama, teliti, serta cermat. Nah, sekarang kita akan membaca percakapan. Ya. Nah, membaca percakapan tentang kalian telah berlatih gerakan meliukan badan seperti yang biasa dilakukan oleh pemain bulu tangkis. Jangan lupa lakukan pemanasan sebelum melakukan latihan olahraga. Saat olahraga di sebuah tempat yang lapang, mintalah izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Ingat, jangan berolahraga di jalan umum karena berbahaya. Meminta izin adalah contoh sikap mencerminkan nilai kesopanan. Ya, jadi kalau mau kemana-mana, kalian harus meminta izin. Nah, mari kita simak percakapan berikut. Ada Ibu, Isti, dan Ivan. Ibu, mengapa kau sedih, Isti? Penghapusku hilang, Bu. Mungkin kau lupa menyimpannya. Tiba-tiba adik Isti datang. Ada apa, Kak? Penghapusku hilang, Ivan. Apakah kau melihatnya? Penghapus pensil warna merah maksud kakak. Iya benar. Maaf, Kak. Tadi Ivan meminjam tanpa izin. Ivan kalau meminjam sesuatu harus minta izin dahulu dengan yang punya. Iya, Bu. Maafkan Ivan, Kak. Nah, di sini adalah
percakapan tentang meminta izin. Jadi kalau bukan barang milik kita, kalau kita ingin meminjam harus meminta izin agar si yang punya tidak mencari-cari, tidak kebingungan, ya. Nah, sekarang kita mengamati benda. Mari kita deskripsikan benda. Lihat di sana ada kursi, ya, Nak. Kursi itu gimana? Nah, benda ini adalah kursi yang terbuat dari kayu. Jadi kamu deskripsiin atau gambarkan, ya. Lalu yang kedua itu bola. Benda ini adalah bola basket yang dapat memantul. Boleh bikin kayak gitu. Lalu yang ketiga itu ada buku. Apa, Nak? Ini adalah buku yang berbentuk persegi panjang. Nah, seperti itu ya deskripsinya. Nah, lanjut ke bawahnya. Mendeskripsikan benda sesuai dengan gambar. Tadi kalian sudah belajar. Sekarang coba deskripsikan beberapa benda yang ada di rumah kalian. Saat hari libur, Isti mengisi waktu luangnya dengan menata kembali buku-buku. Isti memiliki buku yang ditata di rak buku. Isti memiliki 23 buah buku. Isti ingin menyumbangkan 15 buah buku ke panti asuhan. Berapakah buku Isti yang tersisa? Buku Isti yang tersisa itu 23 dikurangi 15 yaitu 8 buku. Nah, sekarang kita berlatih. Nomor 1, Iwan memiliki 54 buah mobil-mobilan. Iwan memberikan 23 mobilan kepada temannya. Mobil Iwan sekarang berjumlah berapa? Kan udah dikasihin, berarti dikurang. 54 dikurang 23, kayak seperti ini, Nak. Berapa? 4 dikurang 3 dulu, ya. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Oke. 5 dikurang 2, 5, tutup 2. Jadinya 3. Nah, sekarang nomor 2. Dayu membeli bunga mawar sebanyak 64 tangkai. Dayu memberikan 34 tangkai bunga mawar kepada temannya. Bunga mawar Dayu sekarang berjumlah berapa tangkai? 64 dikurang 34, tulis dulu. 4 dikurang 4, punya 4, dikurang 4, tutup 4, jadinya 0. Ya. 6 dikurang 3, 3. Nah, sekarang nomor 3. Lani mempunyai pepaya sebanyak 46 buah. Lani memberikan 42 buah pepaya kepada temannya. Buah pepaya Lani sekarang berjumlah berapa? Tulis dulu. 46 dikurang 42. 6 dikurang 2 berapa? Ya, 6 dikurang 2, 4. 4 dikurang 4, 0. Berarti 0 tidak usah ditulis. Jadi hasilnya 4. Kalau 0 yang di depan nggak usah tulis ya. Alhamdulillah. Telah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Makasih banyak anak-anak yang sudah melihat video Bu Septi. Semoga anak-anak bisa memahami pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.